Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua Mahkamah Partai Kiai Haji Surahman Hidayat, wa ta'ala bi thuli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi, amin. Juga saya hormati, saya banggakan Bendara Umum Partai Keadilan Sejahtera Ustaz Mahfuz Abdurrahman beserta para ketua bidang badan. Mohon maaf ini saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Fraksi PKS DPR RI Kiai Haji Dr. Jazuli Juwaini MA, Ibu Sekretaris Fraksi Ibu Ledia Hanifa, dan Ketua Panitia. Luar biasa nih sampai mendatangkan gendang black dari Lombok. Pak Suryadi, makasih Pak Suryadi. Beserta seluruh jajaran panitia. Yang saya hormati juga para anggota DPR RI, mohon maaf saya juga tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Saya sangat salut dengan kesibukan di DPR RI, tapi ini sampai akhir penutupan masih tetap semangat ya. Terutama Pak Adang nih. Pak Adang nih nggak pernah ngantuk, saya perhatiin. Luar biasa. Dan teman-temannya ini, Kang Dim, semua pada nggak ngantuk-ngantuk nih, luar biasa nih, Pak Dede ya. Atau ada kiat sendiri, ada mungkin kopi dan sebagainya mungkin ya. Yang saya hormati jajaran pimpinan fraksi PKS DPRD di provinsi maupun kota kabupaten seluruh Indonesia ya, dan juga pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten se-Indonesia. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa, masih semangat ya? Alhamdulillah. Kalau kita ingin menang, semangat kita harus kita kobarkan. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita menang di 2024, amin. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu senantiasa puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah melimpah ruahkan nikmat yang luar biasa kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir bersama di tempat ini dan kita bisa berkiprah dengan sebaik-baiknya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kota kabupaten se-Indonesia. Saya sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Ketua Fraksi beserta jajaran untuk melakukan konsolidasi nasional antara fraksi DPR RI dengan fraksi provinsi dan kota kabupaten seluruh Indonesia. Karena ini menjadi sebuah hal yang penting dan kemarin sudah kita juga ditegaskan oleh Ketua Majelis Syuro, ini adalah acara yang penting. Kenapa? Karena dengan sinergitas antara fraksi DPR RI, fraksi DPRD provinsi, dan fraksi DPRD kota kabupaten di seluruh Indonesia, insya Allah masalah-masalah yang dihadapi di tengah masyarakat ini akan bisa tuntas terpecahkan. Ya, asal ada sinergi. Nggak bisa dipecahkan di tingkat kota kabupaten, sampaikan ke provinsi. Nggak bisa dipecahkan di tingkat provinsi, akan dicoba diurai di tingkat nasional. Oleh karena itu mudah-mudahan inilah ajang untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan dengan acara konsolidasi nasional ini, insya Allah kita akan semakin kokoh di dalam pelayanan dan pembelaan kita kepada rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Merdeka.
Dan tentu yang lebih penting adalah bagaimana ini menjadi konsolidasi untuk memenangkan PKS pada tahun 2024. Untuk memenangkan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Allahu Akbar. Minum es dicampur nanas. Es dibeli di pasar swalayan. Fraksi PKS adakan konsolnas, kokohkan pembelaan dan pelayanan. Jadi saya harap setelah konsolidasi ini, antum semua pulang ke daerah masing-masing semakin semangat untuk membela rakyat. Ya, jangan justru semakin enggak berdaya, ya, harus semakin semangat. Apresiasi yang kedua saya berikan kepada fraksi karena dalam periode ini kita konsisten sebagai partai di luar pemerintahan dan luar biasa, fraksi mampu menyuarakan apa yang diinginkan oleh pimpinan Partai Keadilan Sejahtera. Saya kira ini akan menjadi sebuah checks and balances di dalam menghidupkan demokrasi di negeri ini. Kalau fraksi ternyata enggak menyuarakan dengan lantang, siapa lagi yang akan mampu mengoreksi jalannya pemerintah di negeri ini. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih Pak Ketua Fraksi beserta seluruh jajaran yang sudah sedemikian terdepan dalam menyuarakan penderitaan rakyat Indonesia. Jadi biar nggak terlalu tegang saya sisipkan pantun-pantunnya. Kita udah pada lelah nih. Sungguh nikmat menu sarapan. Nasi uduk sambal terasi. Fraksi PKS terus terdepan menjaga dan memajukan demokrasi. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tentu yang hari-hari ini sedang dihadapi oleh banyak partai dan termasuk kita adalah isu sistem pemilu kembali mencuat. Ini berawal dari pernyataan Pak Dr. Denny Indrayana, ya. Setelah mengaku mendapatkan informasi bahwa MK mengabulkan gugatan terkait sistem pemilu, maka ini menjadi suatu yang menimbulkan ya sedemikian kegelisahan kira-kira begitu. Alhamdulillah tadi Pak Ketua Fraksi itu berkumpul dengan pimpinan-pimpinan 8 fraksi, ya. Jadi 8 fraksi termasuk PKS untuk tadi punya sikap-sikap tertentu kaitan dengan apa yang sedang dibahas di Mahkamah Konstitusi. Tentu kita berharap maunya terbuka atau tertutup? Kayaknya sini Pak Anies maunya banyak terbuka. Ya biar kontestasinya bisa lebih sehat, ya, biar lebih bisa kita berjuang bersama-sama. Bukan hanya nomor 1 dan 2 saja. Ya mudah-mudahanlah pada akhirnya insya Allah mudah-mudahan dengan berbagai situasi yang berkembang, mudah-mudahan insya Allah ya, pada akhirnya mudah-mudahan MK akan bisa memutuskannya adalah profesional terbuka, amin ya. Nah apresiasi yang ketiga, saya perlu sampaikan juga kepada fraksi tadi, jadi di tengah sibukan-sibukan seperti ini, anggota-anggota fraksi sekarang banyak yang mungkin dapat penugasan tadi, ketua fraksinya bertemu dengan 8 fraksi yang lain di DPR RI, ada juga yang sedang mengawal RUU perubahan RUU ITE, ya. Ini semua masih berjalan dengan paralel. Jadi sekali lagi ini kerja-kerja pelayanan menuju pemenangan yang sungguh sangat luar biasa. Para petani menanam padi dari pagi hingga siang hari. Apapun keadaan yang terjadi, PKS harus terus melayani negeri. Siap melayani negeri? Oke, nah sekarang saya sampaikan beberapa arahan. Saya kira kemarin kita sudah dapatkan arahan dari Ketua Majelis Syuro, ya, dimulai dari niat, diakhiri dengan doa. Saya kira itu rincian-rinciannya mungkin sudah antum catat satu demi satu. Nah, saya ingin juga menyampaikan 8. Kalau sekarang itu udah perintah operasi kalau Pak Adang bilang itu, ya. Ini udah harus dilaksanakan, ya. Jangan lagi diabaikan. Yang pertama, saya berharap pada kita semua untuk perkuat mental pemenang.
Ya, siap memperkuat mental pemenang? Sejak saya terpilih menjadi presiden partai, saya minta izin kepada Ustadz Aun Rafiq Saleh Tamhid untuk mencetak ulang buku yang diterbitkan oleh beliau, buku Mental Pemenang. Dan setelah itu saya sebarkan agar supaya apa? Inilah modal yang harus kita miliki, memiliki mental pemenang. Kalau kita memiliki mental pemenang yang tangguh, insya Allah kita punya semangat untuk menjadi pemenang. Tapi kalau kita sudah tidak memiliki mental pemenang, maka menghadapi berbagai tantangan yang tadi dihadapi, tadi disampaikan oleh ketua fraksi, jangankan bisa tegar, ya, nggak disenggol pun udah jatuh sendiri. Nah ini kita nggak berharap seperti itu, ya. Jadi kita harus punya mental pemenang. Saya kira apa yang dilalui oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, saya kira memenangkan pemilihan presiden di putaran kedua ini, ya, itu kontestasi politik yang sungguh luar biasa. Ini mungkin ajang kontestasi yang terberat bagi Erdogan karena dilalui di tengah krisis ekonomi terburuk Turki. Belum lagi menjelang pemilu dilakukan, ya, Allah memberikan takdir bahwa terjadi gempa dahsyat kepada Turki sampai menewaskan sekitar 50.000 jiwa. Namun di tengah berbagai hantaman, ujian, cobaan yang sedemikian dahsyat, alhamdulillah Allah takdirkan Presiden Erdogan ini bisa memimpin kembali. Ya, jadi ini sebuah hal yang luar biasa. Saya kira kita juga menghadapi situasi yang seperti itu, baik PKS maupun Anies Rashid Baswedan. Hari ini katanya ada lembaga survei yang menyatakan bahwa PKS ini hanya 3,8%. Artinya tidak lolos, ya, electoral threshold-nya. Dan Pak Anies juga begitu. Pak Anies dalam survei-survei hanya pada peringkat yang ketiga. Cuma yang membuat kita heran, kenapa peringkat ketiga tapi ditakuti banyak orang. Nah oleh karena itulah mudah-mudahan di tengah berbagai situasi yang seperti ini menyadarkan kita bahwasanya dengan situasi yang seperti ini kita harus lebih semangat untuk menuju kepada kemenangan. Kita lebih tertantang untuk semakin banyak berbuat, mengadvokasi masyarakat, bekerja di tengah masyarakat, bersama masyarakat, dan mewujudkan kemenangan bersama-sama dengan masyarakat di seluruh Indonesia. Siap? Allahu Akbar, merdeka. Yang kedua, saya juga sudah mohon izin kepada Ketua Majelis Syuro PKS, bahkan beliau menyampaikan kata sambutannya untuk menerbitkan buku 4 Politik PKS 2024, ya. Ini sengaja saya cetak banyak dan sengaja juga ini enggak terlalu banyak juga, hanya beberapa halaman. Tujuannya ini bisa semakin menjadi buku saku yang senantiasa bisa diingat oleh kita semuanya. Intinya ini adalah pesan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat membangun kota Yathrib. 4 hal itu sering saya ulang-ulang dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan kita. Yang pertama adalah kita melaksanakan politik kebangsaan, seru seluruh elemen-elemen anak-anak bangsa ini. Jangan sampai ada yang ditinggalkan. Yang kedua, lakukanlah politik pemberdayaan. Di 3 sektor yang diajarkan oleh Rasulullah, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor ekonomi. Dengan pendidikan kita menjadikan anak-anak bangsa menjadi pintar, dengan daya beli atau ekonomi menjadikan anak-anak bangsa ini menjadi kaya, dan dengan kesehatan menjadikan anak-anak bangsa ini menjadi sehat. Jadi itulah politik PKS, pintar, kaya, dan sehat, disingkat PKS. Ya. Nah, yang ketiga, politik silaturahim. Teruslah bersilaturahim ke berbagai elemen-elemen masyarakat yang ada. Ya. Jangan sampai ada satupun elemen masyarakat yang kemudian belum pernah kita silaturahimi. Dan yang keempat, yaitu politik spiritual. Ya, ini yang harus kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah pun memberikan cucuran kemenangan demi kemenangannya kepada kita semuanya. Dan sebagai insan
yang kita berpegang teguh kepada Pancasila, dan diantaranya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saya kira rangkaian ayat-ayat yang memberikan dorongan motivasi kepada kita menuju kemenangan harus kita jadikan pegangan. Banyak taburan firman Allah Subhanahu wa taala, kunci-kunci kemenangan yang seharusnya kita pegang. Contoh misalnya pada surah Ali Imran ayat 200, Allah dengan tegas berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sabarlah kalian, kuatkan kesabaran, tetaplah di pos-pos yang ditugaskan kepada kalian, bertakwalah pada Allah, pasti kalian akan menang. Yang kedua, ayat yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Belakangnya la'allakum tuflihun lagi. Kita diminta untuk terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah dan cari bagaimana sarana-sarana untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kemudian apa? Wajahidu fi sabilihi, kita berjuang di jalannya dengan totalitas. Bahkan dalam ayat yang lain, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dengan betul-betul totalitas. Enggak ada main-main, enggak ada santai-santai, enggak ada caranya kita kemudian berleha-leha. Hari ini dan ke depan kita harus semangat dengan kekuatan totalitas penuh. Siap? Allahu Akbar. Yang ketiga, saya kira kemarin dibacakan ayatnya oleh KMS, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu waf'alul khairat. Itulah bagaimana kita hablum minallah semakin dekat pada Allah, kepada hablum minannasnya juga kita banyak beramal dan berbuat, sehingga insya Allah hati-hati masyarakat akan tertambat hatinya kepada kita dan siap berjuang memenangkan partai keadilan sejahtera. Dan kemudian banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pun dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya. Di akhir-akhir malam mari kita bangun dan kemudian kita banyak-banyak beristighfar. Itulah beberapa rangkaian firman-firman Allah yang mengingatkan kepada kita, mari kita jadikan ini semua sebagai pegangan. Ya. Di ayat yang lain, fantashiru fil ardi la'allakum tuflihun. Itu selesai sholat Jumat kemudian bertebaranlah di muka bumi, la'allakum tuflihun. Pasti kamu juga akan memperoleh keberuntungan, kemenangan. Nah, yang keempat saya ingin pesankan pada kita semua, khususnya diri saya sendiri, ya, yaitu jauhi faktor-faktor yang menghambat kemenangan. Ada faktor-faktor yang menghambat kemenangan yang Allah ingatkan kepada kita semuanya. Di antaranya pada surah Al-Maidah ayat 90 Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Kata Allah, fajtanibuhu. Maka kita harus menjauhi perilaku-perilaku syaitan. Karena itu yang akan menghambat kemenangan demi kemenangan. Minum khamar, berjudi dan sejenisnya, itu jangan kita perbuat, karena itulah yang akan menghambat kemenangan demi kemenangan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sungguhnya kalau ini dijadikan pegangan bagi kita, mudah-mudahan Allah takdirkan kemenangan kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Antum semua dan kita semua alhamdulillah Allah takdirkan sudah memperoleh satu jabatan yang terhormat di tengah masyarakat. Menjadi pejabat-pejabat publik di DPR RI, DPRD provinsi, kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu jaga amanat ini dengan sebaik-baiknya. Dulu Rasulullah SAW pernah juga kedatangan Jibril alaihissalam dan kemudian menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat, kamu akan menghadapi kematian. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Silakan cintai siapa saja yang engkau ingin cintai, tapi pasti kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silakan mau berbuat apa saja sesuka kamu, tetapi ingat bahwa kamu akan dibalas sesuai dengan amalmu.
Dengan apa ajakan seperti ini, bukan kemudian Rasulullah SAW menggunakan aji mumpung diperintah seperti ini, berbuat kemudian yang tidak senonoh. Justru karena itulah semakin menjaga diri beliau untuk tidak berbuat hal-hal yang kemudian melanggar etika, melanggar moral, melanggar hukum, semakin terasa takut. Nah, kiranya saya ingin mengingatkan pada titik inilah, ya, kita harus menjaga betul diri kita agar tidak terjebak di dalam bisikan-bisikan syaitan yang menjerumuskan. Nah, kalaupun nanti ternyata sudah terjadi, nah saya mohon, ya ini juga harus kelegowoan ya kepada kita untuk menjaga partai ini, menjaga institusi kita. Dimohon kelegowoan untuk antum semua, kita semua bersedia untuk mengundurkan diri. Jangan kemudian berpolemik di media karena berbagai hal yang kurang baik. Siap begitu? Nah, oleh karena itu, pertama secara preventif, mari kita jaga diri kita untuk tidak terjerumus ke dalam perilaku-perilaku syaitan. Yang kedua, ya mudah-mudahan Allah hindarkan perilaku-perilaku ini dari kita semuanya. Amin. Yang kelima, saya ingin tegaskan bahwa lakukanlah kampanye kinerja. Saya sekali lagi apresiasi pada fraksi yang sudah mengungkapkan berbagai kinerja-kinerja yang sudah dilakukan oleh fraksi. Buku-buku yang sedemikian terbit bertebaran, dan kemarin kita launching buku putih fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI. Tebal, banyak informasinya, dan itu bisa ketika publik melihat, insya Allah ini sangat informatif, memberikan betapa banyak perjuangan yang sudah dilakukan oleh anggota-anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera. Oleh karena itu saya berharap juga ada sebagiannya yang sudah meminta kata pengantar dari saya menerbitkan buku hasil perjuangan mereka DPRD provinsi, DPRD kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, itulah menunjukkan kinerja yang sudah kita lakukan. Dengan itu mudah-mudahan masyarakat bisa melihat apa yang sudah diperbuat oleh kita. Yang keenam, mari kita miliki mental ekspansi dan regenerasi. Pada saudara sekalian yang sudah beruntung hari ini mendapatkan kursi DPR RI, DPRD, provinsi, kota dan kabupaten, beruntunglah, maka sekarang tugasnya adalah semakin mengokohkan kursi, bukan hanya sekedar mengamankan kursi yang ada, tapi saya berharap ekspansi untuk menebarkan, menambah kursi lain di daerah pemilihannya. Ya, sehingga kalau ini dilakukan oleh kita semua, mudah-mudahan yang satu kursi akan bisa bertambah menjadi 2 kursi. Yang 2 kursi mudah-mudahan paling tidak bisa bertambah jadi 3 kursi, syukur-syukur 4 kursi. Nah, begitulah pelipat gandaan. Kenapa? Karena kerja-kerja kita yang sedemikian sistematis yang kita lakukan, tidak hanya mengamankan kursi untuk dirinya sendiri. Dan begitu juga kaitan dengan regenerasi, perlu juga perhatian pada anak-anak muda. Oleh karena itu partai sudah memberikan afirmasi kepada anak-anak muda sebanyak 30%. Mohon ini juga bisa difahami oleh seluruh aleg-aleg ya. Saya kira aleg-aleg ini sudah kokoh, dan kalaupun tadi ternyata dalam penyusunan nomor urut ternyata kok kalah dengan anak-anak muda, ini semata-mata untuk melakukan regenerasi dan memberikan porsi pada anak-anak muda. Yang ketujuh, saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai aleg-aleg existing untuk terus mengadvokasi publik secara konsisten. Lakukanlah itu semuanya secara tuntas sehingga advokasi ini diterima oleh masyarakat dan kemudian masyarakat terdorong hatinya untuk sama-sama membesarkan PKS karena apa yang sudah dilakukan advokasi yang ternyata memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Terakhir, yang ke-8 saya berharap mari kita sama-sama kokohkan ketahanan keluarga. Ya. Keluarga inilah benteng kesuksesan kita. Dari awal kita merambah, tentu kita sangat terbantu oleh istri dan anak-anak. Oleh karena itu, jaga kekokohan keluarga ini, jangan sampai semakin kita menaiki tangga kesuksesan di bidang politik, justru keluarga kita tercerai-berai. Semakin banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, justru tidak dirasakan oleh anak dan istri kita.
Jangan sampai seperti orang yang tengah naik panjat pinang. Kalaulah panjat pinang itu yang jadikan alas dasar itu istri dan anak-anak, begitu sampai ke atas, dapat hadiah-hadiah yang diperoleh, kemudian dilemparnya nggak ke bawah, pasti lemparnya ke samping. Ya, yang ke bawah tetap nggak kebagian. Padahal sudah menopang sedemikian susahnya, ya, sedemikian beratnya, tetapi justru kebahagiaan itu diberikan kepada orang-orang yang justru ada di sekelilingnya. Saya harap perhatian kita justru pada keluarga kita terlebih dahulu, istri kita dan anak-anak kita, itu yang lebih layak untuk menikmati kesuksesan-kesuksesan kita. Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan dengan 8 poin yang saya sampaikan kiranya menjadi bukan hanya sekedar renungan kita pada malam hari ini. Saya harap ini bisa menjadi pegangan kita untuk kita operasionalkan di dalam pemenangan di 2024. Siap memenangkannya? Siap melaksanakannya? PKS. Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan Allah takdirkan PKS menang, Anies Rashid Baswedan sebagai presiden. Allahu Akbar. Merdeka. Satukan gerak hadapi rintangan. Bersama bergandengan tangan. Satukan barisan dalam perjuangan. Bersama kita raih kemenangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk tetap di panggung Bapak Presiden. Jazakumullah khairan kathiran kepada Bapak Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al-Ustadz Haji Ahmad Syaikhu atas arahannya cukup jelas dan siap dilaksanakan. Untuk selanjutnya hadirin dimohon berdiri. Langkah perjuangan meraih kemenangan penuh berkah. Menang pemilu legislatif dan menang pemilu Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dikuatkan dengan ikrar perjuangan. Dan hadirin yang kita hormati, mari kita ikuti ikrar pemenangan fraksi PKS se-Indonesia oleh Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Adang Darajatur yang diikuti oleh seluruh peserta konsolidasi nasional. 4 langkah ke depan maju. Jalan. Ikrar pemenangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera se-Indonesia. Menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024. Satu, taat dan patuh kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Dan peraturan di Republik Indonesia. Dua, menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, taat dan patuh kepada pimpinan dan aturan partai. Empat, menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pada pemilu 2024. Lima, membangun komunikasi dan kolaborasi
dengan seluruh elemen bangsa. 6. Melaksanakan setiap tahapan pemilu dengan penuh tanggung jawab. 7. Memenangkan PKS pada pemilu legislatif. Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. 8. Kami berikrar dan Allah yang Maha Kuasa menjadi saksi atas apa yang kami ucapkan. 4. Langkah ke belakang maju. Jalan. Disilakan untuk Bapak Presiden kembali ke tempat. Kami persilahkan hadirin untuk duduk kembali. Alhamdulillah. PKS Menang, menang, menang. Anies Baswedan. Presiden, presiden, presiden. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah lagi boleh ya? Wow. Aura kemenangan PKS dan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 ini sangat terasa sekali ya Bang Arief ya. Iya betul sekali. Dan insya Allah kita juga merasa kemenangan juga nih pastinya ya. Insya Allah PKS dan Amin. Bapak Anies Rashid Baswedan menang 2024. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan tibalah saatnya yang kita nantikan, sambutan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, kepadanya disilahkan. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ahmad Syaikhu. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Partai, Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat. Yang saya hormati Ketua Fraksi PKS dan Sekretaris, Bapak Dr. Jazuli Juwaini dan Ibu Lydia Hanifah, serta seluruh jajaran fraksi PKS. Yang saya hormati para pimpinan alat kelengkapan Dewan DPR RI dan juga fraksi PKS, para anggota legislatif, para peserta konsolidasi, para ketua fraksi, pimpinan DPRD di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah senang sekali ketika memasuki ruangan ini tidak terasa bahwa 2 hari non-stop tapi tanda-tanda kelelahan itu tidak muncul di wajah-wajah yang ada di sini. Semangatnya luar biasa, pada non-stop. Dan memang lelah apa tidak itu mencerminkan hatinya ada di sini apa tidak. Iya, kalau hatinya ada pada yang dikerjakan nggak akan lelah. Tapi kalau hatinya tidak di yang dikerjakan, itu lelah sekali, capek sekali. Saya ini Padang kalau diajak sama ibu ke toko baju, ibu mohon maaf nih Bu, tapi bener nih Bu, toko baju baru masuk ruangnya AC nyaman.
setengah jam udah tanya, masih lama. Baru setengah jam masih lama. Tapi kalau kita masuk toko elektronika, 3 jam nggak kerasa. Bapak-bapak ini, apa? Kalau hatinya ada pada yang dikerjakan, kita mencintai, meyakini, insya Allah kelelahan itu tidak akan menemani kita. Justru makin semangat. Jadi ini pada semangat tinggi, insya Allah ini penanda, tanda-tanda ke depan. Saya boleh pakai pantun ini ya bilangnya. Jalan-jalan ke Gunung Sahari, mampir dulu ke kebun kelapa. Saat kita semua terkonsolidasi, insya Allah kita akan berjaya. Insya Allah tahun depan akan berjaya. Dan arahan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden sudah sangat komprehensif. Saya rasa buku saku ini menjadi pegangan yang luar biasa. Kami pun akan memegangnya. Boleh tepuk tangan untuk Pak Presiden. Ini sesuatu yang sangat penting. Dan ke depan kita menyadari bahwa rakyat menginginkan adanya kehidupan yang lebih baik. Saya beberapa kali menyampaikan bahwa pemilu, pilpres itu bukan soal pemerintahan sekarang atau pemerintahan 2-3 sebelumnya. Republik ini berdiri 17 Agustus 45. Menjanjikan. Ini bukan sekedar bercita-cita. Cita-cita itu untuk diraih. Bila belum diraih, maka kita merevisi cita-citanya. Tapi kalau janji adalah hutang yang harus kita lunasi. Republik ini didirikan dengan janji kemerdekaan. Bukan sekedar dengan cita-cita. Dan janjinya adalah melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, dan menjadi bagian dari dunia di mana kita berpartisipasi dalam dunia. Berdiri tegak dengan seluruh aktor-aktor dunia lainnya. Nah, janji ini harus kita lunasi sama-sama. Dan yang berada di ruangan ini adalah pribadi-pribadi yang memilih untuk melakukan kerja politik melunasi janji-janji itu. Kita memilih untuk melunasi janji itu. Kita tidak memilih untuk menonton, tapi kita memilih untuk turun tangan. Kita tidak memilih untuk sekedar tepuk tangan di kanan kiri, tapi kita memilih untuk berada di lapangan. Dan ini artinya dari 1945 menuju tujuan akhir janji itu dilunasi, setiap 5 tahun kita berhenti sejenak. Saya membayangkan seperti sebuah proses perjalanan sebuah kelompok. Kalau pengembaraan mau menuju sebuah tujuan tempat, di tempat yang belantara, kita bawa kompas. Kita tentukan siapa ketua regunya. Lalu kita jalan. Sambil kita jalan, nanti setiap 1 jam atau 2 jam kita berhenti. Kelompok ini. Ketika berhenti, kita lihat kompasnya. Memastikan bahwa kita masih berada di dalam rute yang benar untuk menuju tujuan. Tiap interval waktu kita berhenti. Pada saat berhenti kita melihat apakah kita masih dalam tujuan yang sama. Dikalibrasi, dipastikan masih sama. Tiap interval waktu. Dan tiap interval waktu itu ditentukan juga siapa yang akan mengurus kelompok ini. Regu ini supaya perjalanan sampai di tujuan. Itulah esensi mengapa kita menyelenggarakan pemilu 5 tahunan. Jadi ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang dikerjakan kemarin. Ini soal mencapai tujuan bernegara. Tujuan kita mencapai itu. Jadi pertanyaannya bukan mau diteruskan atau tidak diteruskan. Persoalannya adalah mau mencapai janji kemerdekaan itu. Dan itulah pegangan kita. Setiap waktu kita berhenti. Jadi ketika 5 tahun sekali kita berhenti, ya pada saat itu kita menengok apakah kemarin sudah sama. Kalau belum ya dilempangkan. Karena itu pesannya adalah meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Karena kita meluruskan jalan. Meluruskan jalan menuju keadilan. Ini yang kita ingin pegang. Ihdinas siratal mustaqim, kira-kira begitu. Kita ingin ditunjukkan jalan yang lempang ke sana. Nah, proses 5 tahunan ini yang sekarang kita kawal. Dan mengapa kita berbicara tentang kemenangan? Kemenangan ini bukan kemenangan untuk satu pihak
Yang sedang kita bicarakan adalah kemenangan untuk kita mempercepat pelunasan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ketika arahnya terasa melenceng, diluruskan. Dan ini adalah proses normal yang harus kita jalani terus-menerus. Jadi bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan pernah khawatir. Karena memang tugasnya akan selesai. Dan itu adalah memang proses 5 tahunan. Seperti ketua regu juga akan selesai. Nanti regu berikutnya ada. Dan kompasnya dipegang. Kekuasaannya ada pada tangan rakyat, bukan pada tangan pemegang kewenangan. Itu pegang sama-sama. Jadi saya melihat pesan yang harus kita bawa kepada seluruh rakyat. Kita ingin mempercepat pelunasan janji kemerdekaan. Kita, tadi saya garis bawah di depan, bukan membawa target saja. Kita membawa misi. Target itu untuk diraih, misi itu untuk dipanggul, diboyong, dibopong, dilaksanakan. Itulah misi. Jadi ketika kita membawa misi ini, insya Allah ini yang membawa kita memberikan pesan kepada masyarakat, pada rakyat bahwa kita bicara tentang keadilan, kita bicara tentang kesejahteraan. Nah, kata kunci yang sering kami sampaikan adalah tentang keadilan. Kalau bicara keadilan di sini, itu kalau bahasa Jawa nguyai banyu segoro, Pak. Menggarami air laut, berkhutbah pada orang beriman. Karena namanya aja partai keadilan, sejahtera ya otomatis sudah pasti fokus bicara pada keadilan. Tapi yang kami ingin garis bawahi, kita harus sudah mulai membuat keadilan itu bukan menjadi kata-kata yang diucapkan dalam upacara, tapi keadilan adalah keseharian yang dirasakan. Di upacara-upacara kita sudah katakan keadilan itu, tapi di dalam keseharian dan penerjemahannya juga di dalam keseharian. Ketika penerjemahan dilakukan dalam keseharian, maka rakyat akan merasakan. Kalau boleh kami memberikan ilustrasi, karena 5 tahun terakhir ini kita bekerja bersama di Jakarta. PKS, kami bekerja bersama membuat perubahan di Jakarta, mempraktekkan keadilan di kota ini. Boleh beri tepuk tangan buat teman-teman PKS di sini. Ada nggak nih fraksi Jakartanya di sini nih? Pastinya ada. Kalau ketua kelasnya dulu Pak Mardani itu. Ketua kelasnya. Nah, itu diterapkan dalam semua aspek. Bapak sekalian, kami kumpulkan para kepala dinas, para kepala-kepala badan, kemudian diberikan satu parameter. Pemimpin kira-kira dalam ukuran yang sebesar ini tidak melakukan micromanagement, tapi melakukan micro question. Bagaimana keadilan diterapkan dalam sektor yang Anda pegang? Pak, itu yang pegang jalan, ngurusin jalan ketika ditanyain bagaimana jalan itu supaya bisa berkeadilan, itu juga pusing. Maksudnya gimana Pak jalan berkeadilan? Jalan itu ya jalan aja. Kalau kita ngurusin jalan ya selama ini Bina Marga ya bikin jalan saja. Gimana jalan bisa adil? Dan itu sesuatu yang nggak dibahas. Jalan ya jalan aja, tidak. Kita ini, saya sampaikan di Balai Kota itu lokasinya di Merdeka Selatan. Republik ini dirancang itu di Gedung Pancasila. Hanya 1 kilometer kurang dari Balai Kota yang sekarang menjadi Pejambon itu. Itu konsep keadilan itu bukan abstrak tapi harus nyata. Lalu mulai itu pembahasan. Coba siapa yang berada di jalan ini? Ada semua. Jalan kita tanpa kita sadari dirancang hanya untuk yang punya roda dan pakai motor. Hanya untuk yang punya roda dan pakai motor. Kalau tidak pakai roda dan tidak pakai motor, tidak ada jalannya. Oke. Oh, konsekuensinya apa? Nggak ada trotoar. Tidak ada jalan sepeda. Sederhana Bapak sekalian. Siapa yang berhak pakai jalan itu semua. Begitu kita bicara keadilan, langsung jalan jadi lengkap. Yang jalan kaki punya trotoar, yang naik sepeda punya jalurnya, yang naik motor punya jalurnya, dan yang pakai kendaraan umum ada jalurnya. Itulah complete street. Ngurusin pertamanan, tempelkan kata keadilan. Ini yang ngurusin pertamanan mikir gimana keadilan dalam pertamanan. Taman apa urusannya keadilan? Coba dilihat petanya. Begitu dilihat petanya, maka taman-taman kita adanya di daerah-daerah yang rakyatnya makmur. Oke, daerah-daerah yang rakyatnya belum makmur, di situ tidak ada tamannya. Bagaimana kita bisa mengatakan kota ini berkeadilan dalam pelayanan taman? Tidak bisa. Diubah itu semua. Alhamdulillah sekarang
800 meter dari titik dimanapun kita berada akan menemukan taman untuk rakyat kebanyakan, dimanapun. Dan taman diubah dari garden menjadi park. Kalau bahasa Inggris ada dua kata, kalau bahasa Indonesia dua-duanya taman. Dua-duanya taman. Satu garden, satu park. Kalau kita menyebutnya taman. Apa bedanya? Kalau garden untuk ditonton, kalau park untuk bermain. Jadi taman-taman kita itu mayoritas garden. Cirinya apa? Ada tulisan dilarang menginjak rumput. Ketika tertulis dilarang menginjak rumput itu artinya dia tidak boleh bermain. Tidak boleh bermain. Nah, bagaimana anak-anak di kampung-kampung yang padat sempit bila taman-tamannya dilarang untuk mereka berlari-lari di atasnya? Tidak bisa. Ubah. Jadi Bapak sekalian, yang ingin kami sampaikan pesan kepada semua, bahwa keadilan itu bukan konsep abstrak. Keadilan itu bisa diterjemahkan. Dan kalau pemerintah serius menempatkan keadilan sebagai kata kunci, insya Allah rakyat akan merasakan perubahannya itu. Dan itulah pesan yang mau kita bawa. Jadi nanti untuk semua sektor, bagaimana keadilan itu dimasukkan menjadi kata kunci. Terjawabkah aspek ini? Terjawabkah aspek ini? Ini PR sederhana tidak, tapi bisa dikerjakan. Dan insya Allah perjalanan bersama-sama kemarin di Jakarta yang tadi disampaikan 5 tahun lalu kan survei kita juga nggak ada yang bagus ya Pak Joy ini. Pak Joy ini ngumpulin Alek se-Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, kita kumpul semuanya. Dan alhamdulillah kemudian terjadilah ikhtiar itu menemui keberhasilannya. Insya Allah besok kita juga akan ulangi lagi, insya Allah. Nah, untuk itu saya usul yel-yelnya dibalik kalau boleh. Kalau boleh dibalik. Tadi yel-yelnya gimana? PKS menang, lalu Anies. Nah, kalau nanti kita ketemu warga, kita bilang Anies presiden, nanti warganya pulang ke kampung ngobrol, tadi tanyain, tadi siapa calonnya? Siapa ya? Presiden namanya tadi Pak. Karena yang diulang bukan nama orangnya, yang diulang jabatannya. Harusnya yang diulang namanya, supaya dia mengulang namanya. Jadi kalau betul nggak? Iya. Tapi kalau ditanyain presiden, nah kita lisan kita keluar nih kata. Jadi kita melatih untuk menyebutkan nama. Menang siapa? PKS. Menang? PKS. Nah, semua pulang ingat nama PKS. Tapi kalau enggak, tadi siapa? Menang partainya. Siapa yang menang? Yang menang. Ya. Jadi, supaya nanti pada pulang pada bawa nama PKS. Sama, calegnya juga begitu. Calegnya begitu. Kalau Mardani menang, siapa namanya? Menang, dia bukan. Namanya caleg sebut namanya Pak Mardani. Jadi setuju ya kira-kira ya? Itu membawa kita, ini alam bawah sadar, untuk membawa pesan mengingatkan. Menang? Presiden? Kira-kira begitulah kira-kira. Nanti akan ada jago-jago yel-yel yang bisa mengubah lah gitu. Tapi kami berharap bahwa apa yang mau kita ikhtiarkan kita terjemahkan dalam langkah-langkah praktis di lapangan yang bisa menjangkau semuanya. Dan kami yakin pegangan yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden insya Allah menjadi pedoman bagi kita semua. Saya hanya menitipkan pesan bahwa kita ingin melakukan perubahan bersama-sama karena kita ingin mempercepat penuntasan janji kemerdekaan itu. Salam takzim untuk semua para anggota fraksi PKS di seluruh Indonesia. Titip salam kepada mereka semua, kemudian juga kepada keluarga besar PKS di seluruh Indonesia. Sampaikan pesan bahwa di Jakarta semangat menggelora insya Allah menular ke seluruh Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.